Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Tahira. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik, mata kuliah psikologi umum. Sebelum saya melanjutkan teori belajar humanistik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, apa itu teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dari tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Tujuan belajar teori belajar humanistik adalah untuk memanusiakan manusia. Kedua, proses belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Ketiga, siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Keempat, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Adapun prinsip teori humanistik. 1. Manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Kedua, belajar menjadi signifikan apabila yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Adapun prinsip teori humanistik. 1. Manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Kedua, belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenal dirinya. Keempat, tugas belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Kelima, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Keenam, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Ketujuh, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Adapun karakteristik teori humanistik. 1. Mementingkan manusia sebagai pribadi. Kedua, mementingkan kebulatan pribadi. Ketiga, mementingkan peranan kognitif dan afektif. Keempat, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri. Kelima, mementingkan persepsual subjektif yang memiliki tiap individu. Keenam, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. Ketujuh, mengutamakan insight atau pengetahuan atau pemahaman. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks apapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan. Meskipun teori humanistik sering dikritik karena sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis dan dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun, sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang telah dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Dalam praktiknya, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa terus belajar, jangan pernah bosan untuk belajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.